Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Lisa berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam kasih karunia Tuhan. Pagi ini kita bertemu di awal tahun pembelajaran yang baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Meskipun saat ini kita masih berada di tengah situasi pandemi yang belum bisa membuat kita bertemu secara tatap muka, saya mengharapkan hal itu tidak mengurangi sukacita kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menjalani hari-hari ini, melewati hari ini bersama-sama dengan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Anak-anak, kita akan mengangkat satu pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang kami rasakan hingga saat ini, semua karena kasih, karunia, dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari pemberian-Mu, memberikan kami semangat, membuat kami menjadi tidak takut, sebab kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan ada di dalam hati kami, memberikan pengajaran kepada kami. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Anak-anak, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Saya akan membacakan firman Tuhan, Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi, bin Zabdi bin Zerah,
dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dan nats kita diambil dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Kisah-kisah tragis. Saya akan mengulangi ayat natsnya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Salah satu slogan gerakan reformasi 1998 yang sangat terkenal adalah berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Ya. Mengapa KKN itu harus diberantas? Karena KKN mengakibatkan negara kita tidak maju. KKN mengakibatkan bangsa kita terbelakang dan dilecehkan oleh masyarakat internasional. KKN juga mengakibatkan berjuta-juta rakyat menderita. Nah, bacaan pada hari ini berbicara juga tentang KKN. Ya, rupanya praktek korupsi telah ada pada zaman Yosua. Itu tampak dari apa yang dilakukan oleh Akan bin Karmi dari suku Yehuda. Ya. Ketika ia melihat rampasan perang dari kota Yeriko yang begitu banyak, hatinya tergerak untuk memiliki sebagian dari harta rampasan itu. Ia pun mengambil barang-barang itu, padahal sebenarnya itu dikhususkan untuk keperluan lain yang lebih penting. Akibatnya sungguh fatal. Tidak hanya fatal bagi dia sendiri, tetapi juga bagi bangsanya. Ya, terbukti bangsanya kalah ketika bangsanya menyerang kota Ai. Padahal kekuatan kota Ai jauh di bawah Yeriko. Itu karena Tuhan tidak berkenan atas perbuatan Akan yang tidak jujur itu. Kisah Para Rasul juga mencatat tentang akibat fatal dari ketidakjujuran. Itu bisa kita lihat dalam kisah Ananias dan Safira. Mereka tiba-tiba meninggal karena menggelapkan hasil penjualan tanah. Kisah-kisah tragis dicatat di dalam kitab suci untuk mengingatkan kita, yaitu agar kita berupaya bersikap jujur dalam segala hal. Sebab ketidakjujuran itu buruk, ya. Lagi pula, cepat atau lambat, ketidakjujuran akan berakibat fatal. Contohnya adalah kisah kekalahan Yeriko, serta matinya Ananias dan Safira. Sebaliknya, kejujuran akan membuahkan kebaikan hidup, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari melalui pendengaran firman Tuhan kita pagi ini, kita diajar untuk jujur dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Meskipun itu diawali dari hal yang paling kecil sekalipun.
Anak-anak, kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami terus belajar tentang kejujuran dalam setiap hal di dalam kehidupan kami, meskipun itu diawali dari yang terkecil. Tuhan, tolonglah kami, karena kami menyadari akan kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin dan menolong kami agar kami dimampukan untuk senantiasa berbuat jujur. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan berkenan akan kejujuran. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami pada pagi hari ini. Mereka akan segera memulai kegiatan pembelajaran. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada anak-anak kami, kepandaian kepada mereka, kekuatan dan semangat untuk terus belajar, berproses dalam mereka meraih cita-cita mereka. Kami yakin Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, itu sungguh nyata di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan pekerjaan yang cukup, rezeki yang cukup melalui pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat memenuhi setiap kebutuhan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang mungkin saat ini sedang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti renungan pagi pada hari ini. Biarlah itu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.